berapa jumlah kalori yang dibutuhkan manusia dalam satu hari gitu kan, itu kan sebenarnya bisa diteliti. Apa saja sebenarnya bisa diteliti, tapi kan ada kaitannya enggak dengan apa yang sedang menjadi rencana besar di BMKG, khususnya di Kedeputian Klimatologi. Itu Aryan harus sering-sering membaca dan sering-sering mencari update informasi terkait hal itu. Jadi nanti dalam menentukan tema, tolong diperhatikan satu, keterkaitannya dengan BMKG, kedua, urgensinya, gitu ya, urgensinya apa. Jadi dalam hal ini urgensinya apakah penting kita untuk meneliti itu, gitu ya. Alasannya apa? Mungkin kalian sudah mendapatkan. Apakah sudah mendapatkan mata kuliah itu? Siap sudah kok. Nah, ya. Kalau sudah kan sepertinya kalian seharusnya sudah paham gitu ya, bahwa dalam menentukan penelitian itu harus dilihat apa saja aspek-aspeknya gitu ya. Urgensinya apa gitu kan, kemanfaatannya itu apa untuk masyarakat luas. Kemudian khususnya untuk BMKG juga apa. Kan itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi nanti pada saat mengusulkan tema, tolong sekali lagi diperhatikan hal-hal yang seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada penelitian-penelitian yang tidak begitu urgent untuk diteliti gitu ya. Bagus-bagus kalau misalkan memiliki impact-nya gitu, ada impact di situ. Ada dampak positif yang bisa diberikan atau dampak pengetahuan gitu ya. Atau temuan baru, itu syukur-syukur bisa seperti itu. Ya, yang pertama itu ya, keterkaitan dengan BMKG dan juga urgensi. Dan yang kedua adalah kalian harus benar-benar pahami keunggulan dari penelitian kalian apa. Harus paham selling point-nya apa. Ya, selling point-nya apa dalam penelitian kalian atau dari tema yang kalian ajukan. Kekuatannya itu gimana. Ya, itu yang poin kedua. Poin ketiga, nah ini bisa disebut penting, namun juga tidak menjadi suatu kewajiban. Ya. Apakah ada sesuatu yang baru gitu ya dari penelitian kalian? Kalau dari penelitian kalian nantinya tuh ada yang baru enggak atau karena sebenarnya tidak wajib gitu ya, tidak wajib menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi ada pembeda dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, misalkan berbeda lokusnya, berbeda metodenya misalkan. Kalau misalkan kita membandingkan dua metode, metode apa yang dibandingkan, cara membandingkannya mungkin yang berbeda gitu ya, dibuat-buat seperti itulah. Itu silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya. Nanti saya berikan formnya, di situ kalian bisa isi, itu bisa mengajukan 4 tema ya, 4 tema silahkan kalian ajukan 4 tema, diurutkan mulai dari yang paling kalian kuasai ya, atau yang paling kalian prioritaskan gitu ya, tema yang paling kalian prioritaskan itu pengennya paling paling diinginkan tuh tema apa, itu di urutan tema 1, menurun seterusnya sampai ke tema yang keempat. Nanti di tema keempat berarti itu bukan yang menjadi prioritas, namun hasil akhirnya nanti kita yang kami dari Prodi Klimat yang akan menentukan kalian lebih baik atau condong ke tema yang mana gitu dari 4 tema yang kalian ajukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian sedikit bocoran saja, mungkin kalau di Klimat itu penelitian itu selalu atau tidak jauh-jauh lah ya, tema-temanya itu terkait dengan kualitas udara, satu itu. Kemudian proyeksi, kemudian keterkaitannya dengan pertanian, itu sering sekali dengan pertanian. Kemudian ya kesesuaian lahan, ya itu sama aja dengan pertanian. Oke. Kemudian kenyamanan termal gitu kan, atau kaitannya dengan wisata, itu kan bisa. Itu hal-hal seperti itu tema-temanya. Itu yang sering muncul di Prodi Klima. Nah, ada juga tentang proyeksi tadi udah, atau apa ya, perubahan iklim itu proyeksi juga sih. Kemudian apa ya, kejadian-kejadian seperti pergeseran musim, kemudian bencana-bencana hidrometeorologi, itu kan yang sebenarnya sedang menjadi isu utama di BMKG kan, bencana hidrometeorologi. Nah, carilah
bencana-bencana apa kaitan kalian penelitian kalian itu berkaitan dengan itu saya tips aja gitu, tips dari saya. Ini bukan anjuran, bukan arahan, bukan himbauan, tapi ini tips aja dari saya. Coba cari tema-tema seperti itu akan lebih mempermudah untuk di-ACC biasanya seperti itu ya, yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi. Seperti misalkan kekeringan ataupun ada juga bencana banjir gitu ya. Itu bisa, atau kebakaran hutan, itu kan nanti masuknya ke kualitas udara juga, seperti itu. Kira-kira adalah tema-tema seperti itu ya. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Dari sekarang kalian sudah mencari ide, mencari temanya apa, urgensinya apa ya. Untuk tahap awal saya minta temanya dulu, nanti kalian isi di form, ajukan 4 tema ya. Setelah itu nanti kita adakan pertemuan lagi untuk membahas terkait dengan alasan kalian bukan tema ya, kan tema sudah diambil, kemudian kalian misalkan menentukan judul, atau ya itu kan nanti judul diajukan ya, bukan kalian menentukan tapi kalian mengajukan. Nah, yang akan saya tanyakan di pertemuan selanjutnya mungkin terkait alasan kalian mengambil penelitian itu apa. Itu aja sih. Biar lebih kuat lagi kalian dalam mengajukan nanti ke dosen pembimbing setelah dibagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya singkat aja sih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Mohon izin Pak, izin bertanya Ya, Pak. silakan. Izin Pak, untuk yang 4 gitu topiknya itu maksudnya pembagiannya tuh apa aja gitu Pak? Yang ada 4 tadi yang Bapak kata yang ingin diisi itu Pak. Untuk bidang-bidangnya gitu Pak. Oke, saya sempat berbincang waktu itu mengadakan pertemuan dengan Kedeputian Klimat. Ya ini tolong disimak aja. Jadi dalam membagi tema sih sebenarnya kita nggak membakukan temanya ada apa, cuman saya sampaikan saja kisi-kisi ya, isu-isu yang sedang dikembangkan itu, yaitu kalau tidak salah ya, tapi saya nggak akan lupa ingat lah. Banjir, kebencanaan banjir, kemudian apa namanya kemarin pembangkit listrik tenaga angin ya, pokoknya untuk yang pesisir tentang pesisir, iklim maritim dan pesisir itu. Kemudian kemarin yang sedang dikembangkan lagi itu tentang curah hujan ekstrim, ada tema-tema tentang curah hujan ekstrim. Kemudian untuk KU-nya masih seputar tentang kebakaran hutan, untuk yang kualitas udaranya masih tentang itu, masih tentang hal-hal seperti itu. Oke, kemudian untuk hal-hal yang bersifat terapan ini sebenarnya tidak ada yang menjadi sorotan utama dari Kedeputian Klimat sebenarnya. Kalau untuk yang terapan, maksudnya yang terapan itu untuk seperti kesesuaian iklim terhadap tanaman atau terhadap apa tingkat kenyamanan itu enggak. Jadi tapi boleh diusulkan tema seperti itu, boleh, tidak apa-apa. Cuman yang saya sampaikan ada yang menjadi sorotan utama di Kedeputian Klimat saat ini yaitu tadi gitu ya, kebencanaan banjir, kemudian tentang fenomena hujan ekstrim, kemudian kebakaran hutan, dan juga tentang kalau tidak salah pembangkit listrik yang tenaga angin itu, pokoknya terkait dengan iklim maritim dan pesisir. Itulah seperti itu. Kira-kira begitu untuk temanya. Nah, kalian bebas, tidak mesti misalkan dari 4 tema tuh kalian ada yang sama gitu ya, temanya gitu ya. Itu tidak masalah gitu, tidak harus berbeda-beda. Cuman kan dalam menentukan tema meskipun secara sekilas temanya sama tapi ada yang membedakan di dalam tema tersebut. Misalkan ini temanya sama nih, kualitas udara, tapi kan bisa di breakdown lagi. Kualitas udara tuh bisa dilihat dari apanya gitu ya, kebakaran hutan atau polusi, itu kan sama-sama sebenarnya temanya adalah kualitas udara. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Tema 1 misalkan tentang polusi udara di Jakarta selama pandemi gitu kan. Terus tema keduanya tentang misalkan tentang apa? Kebakaran hutan gitu ya, dampak dari kebakaran hutan itu bisa ditinjau dari
partikel-partikelnya PM10, PM2,5 kayak gitu, itu kan sama-sama kualitas udara, tapi bisa kalian buat jadi 2 tema kan, tema 1 itu, tema 2 itu boleh aja seperti itu. Itu ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Soal ketersediaan dosen, nah ini nih yang saya mau sampaikan. Ketersediaan dosen pembimbing mungkin di Prodi Klimat saat ini berkurang satu, yaitu Pak Amir ya. Jadi kalian tidak bisa nih jadi anak bimbingannya Pak Amir. Tapi saya belum bisa pastikan 100% ya. Cuman sepertinya begitu, karena bulan November ini Pak Amir berangkat untuk studi lanjut S3 di Spanyol, Barcelona di November ini. Jadi sepertinya tidak akan efektif dalam memberikan pengajaran atau pembimbingan di skripsi gitu. Nanti itu akan saya diskusikan dulu kepada Pak Puket 1 ataupun ke Pak Kabag ya, Pak Munawar, apakah yang sedang tugas belajar seperti Pak Amir ini masih bisa mendapatkan jatah membimbing. Tapi kalau saya, karena sekarang online kan gitu, tapi saya rasa sih agak akan kesulitan buat kalian nantinya gitu ya, kalau misalkan tetap dengan Pak Amir. Jadi gitu, kita berkurang satu, yaitu Pak Amir, dan juga berkurang Pak Wandi karena sudah pensiun. Jadi yang sekarang available untuk pembimbing adalah Pak Rista tentunya, kemudian Bu Okta, Pak Nuryadi, kemudian Pak Fendi, dan saya sendiri gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, adapun kita ketambahan tenaga dosen yaitu Pak Dr. Giarno dan juga Pak Saiful Amri, itu masih belum bisa saya pastikan apakah bisa menjadi pembimbing atau belum, karena belum memiliki NIDK gitu ya. Sedangkan syarat untuk menjadi pembimbing adalah NIDK. Apabila nanti pada saat pembagian pembimbing mereka atau beliau ini sudah mendapatkan NIDK, berarti bisa saya ajukan menjadi pembimbing kalian gitu nantinya. Ada saya, ada Pak Fendi, ada Bu Okta, ada Pak Usta, dan Pak Nuryadi gitu ya. Untuk sosialisasinya mungkin kalau Pak Nuryadi ya ke iklim mikro, agroclimate gitu ya. Kalau Pak Fendi juga agroclimate sama. Kalau Pak Rista mungkin kan kualitas udara ataupun proyeksi iklim, pemodelan dan lain sebagainya. Ya, kemudian Bu Okta juga sama dengan Pak Rista, kurang lebih seperti itu. Kalau saya dan Pak Fendi mungkin lebih ke agroclimate-nya, saya bisa ke microclimate-nya seperti tentang pencemaran udara sedikit-sedikit saya bisa, tapi yang skalanya mikro ya, skalanya mikro. Kemudian tentang urban climate, gitu kan, perencanaan tata letak kota, tata ruang kota, itu saya bisa seperti itu. Nah, Pak Fendi mungkin agroclimate ataupun ya seperti agroclimate dan iklim-iklim mikro terkait pertanian, Pak Fendi juga bisa menguasai hal itu. Oke, nah seperti itu mungkin sedikit gambaran tentang profil dari pembimbing kalian nantinya. Nanti kalian tinggal tentukan saja gitu, mau tentang apa. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Izin, Pak. Ya. Kalau yang misalnya teknisnya dari tema sampai nanti ke judul, terus yang kita dapat dosen pembimbingnya itu rangkaiannya gimana ya, Pak? Oke, untuk teknisnya gini. Tahap pertama sekarang kalian ajukan tema seperti itu. Kalian ajukan tema, kemudian kami diskusikan bersama forum dosen di Prodi Klimat, baru kita bagi pembimbing. Nah, nanti kalau sudah merujuk ke arah judul, itu sudah tanggung jawab kalian dengan pembimbing, biasanya seperti itu. Jadi kalian untuk sekarang adalah temanya dulu gitu ya. Kita 2 pertemuan deh. Pertemuan pertama ini kan tema nih, kita kasih deadline, nanti kalian kumpulkan. Nah, sebelum saya akan diskusikan dengan dengan dosen-dosen yang lain gitu ya, terkait dengan tema yang kalian ajukan. Nah, saya akan bertanya lagi di pertemuan kedua nanti terkait dengan alasan kalian mengambil tema tersebut. Jadi kalian harus sudah kuat juga gitu ya. Jadi sehingga nanti pada saat saya usulkan, jadi saya membantu kalian untuk mengusulkan kepada dosen-dosen, itu jelas alasan kalian itu apa, urgensinya apa. Nah, seperti itu. Baru nanti dibagi pembimbingnya. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan pembimbing tersebut, kira-kira judulnya apa,
metodenya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah tanggung jawab pribadi kalian dengan dosen pembimbing. Seperti itu ya. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Menurut saya, Pak. Siap dulu nih. Yazid deh kayaknya deh. Ya, Yazid. Coba deh. Yazid gimana, Yazid? Siapa? Mohon izin, Pak. Izin bertanya. Yang pertama itu, kalau misal temanya itu perbandingan data itu kira-kira bisa nggak, Pak? Soalnya dari skripsi itu hampir belum menemukan sih, Pak, untuk perbandingan data. Memang nggak boleh atau gimana, Pak? Perbandingan datanya tuh seperti apa dulu nih? Coba jadi dikasih misalnya gambaran. data satelit gitu dibandingin terus dilakukan pengkoreksian data gitu, Pak. Dengan data observasi. Ya. Nah, ya, kalau begitu, kalau itu berarti temanya adalah menguji dari si apa nih yang mau diuji. Biasanya kan nggak mungkin yang diuji itu adalah yang primer ya. Yang primer ini dalam artian adalah pengukuran observasi, itu kan data primer tuh. Itu nggak bisa kita uji. Yang kita uji berarti kan satelitnya kalau kayak gitu. Atau hasil pemodelannya yang kita uji, itu sebenarnya boleh-boleh saja seperti itu. Nggak masalah. Diajukan saja dulu. Berarti nanti untuk pengajuan temanya ke pengujian data gitu ya, Pak? Pengujian data sekunder gitu atau gimana, Pak? Jangan pengujian data sekunder, menguji performa dari apa gitu, misalkan dari satelit apa gitu kan terhadap pengukurannya apa gitu kan, atau menguji performa model, berapa model kamu uji gitu dengan data observasi, mana yang kira-kira modelnya itu paling bisa mendekati nilai observasinya. Nah, itu kan bisa seperti itu. Oke, siap, Pak. Terus satu lagi untuk deadline pengumpulan nanti kapan, Pak? Deadline pengumpulan coba nih saya tawarkan dulu. Kalau misalkan hari berapa ya? Kalau sekarang hari Jumat, hari Rabu, atau kalian butuh waktu seminggu atau gimana nih? Saya mah gimana ini aja. Deadline-nya sih masih tenang aja sebelum mulai awal tahun ajaran baru sih. Sebenarnya deadline-nya sih itu. Tapi kalau diusahakan sebelum kita mulai semester baru itu tema sudah ada gitu. Makanya saya challenge kalian di sini hari Rabu bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti kita kasih seminggu dari hari Jumat ini, berarti Jumat depan gitu. Nah gimana? Kalian mau ngambil Rabu boleh, kalau mau ngambil Jumat boleh. Izin, Pak. Ya. Sebenarnya untuk tema dari kami juga beberapa masih menimang-nimang juga, Pak. Masih ragu untuk mengambil atau apalagi menspesifikkan gitu, Pak. Ya. Nah, kan tadi kan di minimal setelah masuk ajaran baru ya, Pak? Iya. Sebelum itu. Nah, sebelum. Kalau H-1 bagaimana, Pak, kalau dari saya? Waduh, kalau H-1 kita tidak ada waktu untuk mendiskusikan. Jadi kalau bisa ya gitu kan. Paling tidak saya rasa sih 1 minggu untuk tema aja ya. Ini tema loh, tema tidak terlalu pada akhirnya penelitian kalian akan diarahkan sama pembimbing kan gitu ya, untuk judul, untuk metode dan lain sebagainya. Itu kan nanti yang penting kalian sekarang temanya dulu, ketertarikan kalian meneliti apa gitu ya, meneliti bidang apa atau meneliti tema apa gitu. Itu aja dulu, saya rasa sih seminggu cukup lah, Jumat depan atau enggak gitu. Kita pertemuan lagi dengan catatan kalian sudah mengumpulkan 4 tema. Itu aja. Nah, sanggup lah. Izin, Pak, mungkin 1 minggu lebih cocok sih, Pak. Cuman nanti sebelum disetorkan mungkin kita bisa diskusi lagi, Pak, untuk yang Taruna yang belum yakin gitu, Pak. Jadi dari Bapak juga ada masukan gitu sih, Pak. Boleh. Ya, saya rasa sih seperti itu ya. 1 minggu dari sekarang, paling tidak hari Kamis sudah terkumpul. Jadi Jumat kita lakukan hal seperti ini lagi. Juga kita tinggal membawa keraguan, kita singkirkan keraguan seperti itulah kira-kira. Jadi Kamis saya rasa sudah bisa mengajukan 4 tema, mulai dari yang paling prioritas, yang paling kalian minati gitu ya, sampai yang menurut kalian udahlah nih ini mah gitu kan, kalau emang sudah tidak ada pilihan lain baru itu tema yang keempat gitu. Itu ya, jadi tema dulu seperti itu. Karena nanti pada akhirnya itu akan berubah seiring dengan pembimbing yang kalian dapatkan nantinya. Nah, tapi kenapa saya butuh bertemu lagi 1 kali gitu ya, untuk menanyakan kepada kalian tentang alasan kalian mengambil tema tersebut. Alasannya apa?
dari situ saya bisa mengukur kesungguhan kalian, ketertarikan kalian terhadap minat tema tersebut, sehingga nanti pada saat saya dan rekan-rekan di prodi Kelipat membagi itu tidak salah membagi gitu. Oh ini misalkan Yazid nih temanya ini, oh ini cocoknya dibimbing sama Pak Nuryadi misalkan, oh ini lebih cocok dibimbingnya sama Pak Pista. Nah seperti itu, kira-kira supaya tidak ada miss gitu ya, seperti itu. Oke? Saya rasa seminggu kalian cukup untuk melakukan itu. Nanti Jumat kita bertemu kembali. Senin depannya saya rapatkan dengan dosen-dosen yang lain. Gitu. Itu ya. Baik, Pak. Sudah oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya rasa sih itu yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, silakan. Izin Pak, masih terkait mengenai pengajuan tema tadi. Untuk pengajuannya, nanti menulis di formnya itu secara general atau menjurus ke spesifik temanya. Misalkan pengennya pertanian dan kesesuaian lahan. Nah, itu nulisnya hanya pertanian dan kesesuaian lahan atau kita juga menyebutkan merujuk ke spesifik yang kita mau gitu Pak, objek yang kita mau. Oke. Kalau mau menuliskan spesifik, bagus. Itu memudahkan kita untuk membagi pembimbing. Itu sangat kami apresiasi kalau sudah bisa menuliskan secara spesifik. Kalau belum, itu pun tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi, ketika kalian menuliskan spesifik, ya itu poin plus lah buat kalian. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan pembimbing. Kalau misalkan tidak pun, bukan menjadi suatu kewajiban kalian menulis secara spesifik. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa sih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti formnya bagikan ke Dantonnya ya. Nanti tinggal disebar-sebar aja. Nanti isi form tersebut. Insya Allah bagikan nanti malam ya. Ini masih saya buat dulu formnya. Bentar, kemudian saya ada acara lain lagi gitu, kesesuaian plotting pengampu dosen masih berkutat di itu karena persiapan awal tahun ajaran tuh kadang agak ribet gitu ya. Jadi nanti malam lah, mudah-mudahan saya bisa kirimkan form seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkreasi ya, memikirkan apa yang menurut kalian penting untuk menjadi suatu bahan penelitian. Silahkan, selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat selalu, sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita bahas masih terputar dengan tema penelitian. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, bisa.